Hidup untuk bersaksi. Perkenalkan, aku Lili. Di sini aku mau bersaksi. Aku dari keluarga yang mayoritas papa mamaku dan keluarga besar mayoritas itu beragama Buddha. Di sana aku dari kecil TK, playgroup TK itu aku sekolah di sekolah Katolik. Dan aku punya satu tante yang emang terlebih dahulu mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sana aku diajakin komsel sekolah minggu kayak gitu ya, waktu aku masih kecil sekitar 5-6 tahunan. Tapi di sana aku juga masih sering ikut papa mamaku ke vihara, ke lenteng kayak gitu. Dan saat aku usia 17 tahun itu sekitar SMP kayak gitu ya. Di situ sekitar SMP gitu aku memilih untuk ikut baptisan air. Karena aku percaya ini pilihan aku. Dan aku percaya juga gitu kalau papa mamaku pasti dukung kayak gitu ya. Waktu SMP itu aku ikut pelayanan sebelum aku memilih untuk dibaptis. Itu aku ikut pelayanan, ikut jadi WL, terus singer, ikut kur, terus tamborin kayak gitu. Aku melayani lah pokoknya ya. Dan aku dari pagi jam 8 itu aku udah berangkat setiap hari Minggu pagi-pagi untuk ibadah. Itu selesai sekitar jam 10-an. Habis itu aku makan siang, terus aku lanjut lagi. Aku lanjut lagi untuk ikut pemahaman Alkitab. Itu pemahaman Alkitab sekitar 1 jaman. Habis pemahaman Alkitab itu aku lanjut lagi untuk ngajar sekolah minggu. Puji Tuhan ya bisa sampai ngajar sekolah minggu. Dan waktu aku ngajar sekolah minggu selesai sekitar 1 jam 2 jam aku ngajar sekolah minggu anak-anak kecil kayak gitu. Dan itu aku ikut remaja sorenya. Jadi 1 harian full itu aku melayani Tuhan, ibadah dari pagi sampai malam kayak gitu. Malamnya pun bisa pulang sampai rumah sekitar jam 8 atau 9 malam. Nah, di situ aku mau bilang, di situ saat aku pelayanan itu banyak banget sering dimarahin sama bapak mamaku. Itu mereka nggak support, jadi mereka sering marahin aku, kayak nggak percaya kalau Tuhan Yesus tuh kayak gini lah, kayak gitulah katanya gitu. Dan sempat bilang mamaku sama papaku sempat marahin aku karena aku pelayanan selalu pulangnya malam kayak gitu kan. Dan sampai dimarahin, dibilang yang aku inget, emang Tuhan bisa kasih lu makan katanya gitu. Dan kan biasa orang Chinese kalau ngomong itu kebanyakan ada yang keluarga besarnya itu kebanyakan yang ada ngomong lu gua ngomongnya, bukan aku kamu ya. Dan itu dibilang emang Tuhan bisa kasih lu makan, lempar lu makan dari surga turun ke bumi katanya gitu. Aku sering banget diomelin kayak gitu kalau setiap pulang dari pelayanan. Dan ada firman Tuhan yang selalu aku ingat, itu 1 orang percaya seisi rumah diselamatkan. Aku sering banget, dan aku tuh sering banget sampai berdoa gitu ya. Aku minta setiap hari, itu sekitar umurku 5-6 tahun itu aku sering banget berdoa. Aku bilang, meskipun sering ke vihara gitu ya, tapi aku percaya kalau Tuhan Yesus tuh Tuhan dan Juru Selamat aku gitu. Setiap hari tuh, setiap malam tidur, aku selalu berdoa. Aku bilang, Tuhan Yesus, aku percaya 1 orang percaya seisi rumah boleh diselamatkan. Aku bilang kayak gitu. Setiap doa aku selalu bilang, aku selalu sebut papaku, mamaku, engkau mau selamatkan, kakekku, kungkungku gitu. Engkau mau selamatkan Tuhan Yesus. Aku percaya, aku selalu berdoa gitu. Dan aku percaya nanti suatu hari nanti kita bisa kumpul gitu di surga sama-sama. Kalau kita percaya, itu yang selalu aku bayangin. Selalu aku bayangin kungkungku boleh percaya sama Tuhan Yesus. Papa mamaku juga boleh percaya. Jadi nanti
suatu hari kalau kita meninggal, kita tuh bisa kumpul lagi, ketemu lagi gitu. Aku selalu berdoa kayak gitu. Waktu itu papa mamaku nggak support aku untuk pelayanan segala macam, dan suatu ketika aku ngabarin papa dan mamaku. Aku bilang, "Mama, Lili mau dibaptis." Dan aku tahu itu yang gerakin Roh Kudus gitu ya. Papa mamaku nggak ngelarang aku, "Lu nggak boleh dibaptis, tuh nggak begini." Enggak gitu. Aku tuh tadinya takutnya mereka nggak support gitu ya, tapi ternyata mereka tuh dukung aku. Dia malah nanya, kan aku minta temenin, "Mama, nanti Lili mau dibaptis, nanti temenin Lili ya ke gereja, lihat Lili dibaptis." Aku bilang kayak gitu. Dan papa mamaku langsung nanya, "Oh iya, kapan lu mau dibaptis?" Gitu. Enggak yang bilang ngelarang aku atau segala macem, enggak gitu ya. Dan mereka langsung nanya seperti itu. Aku tahu itu Roh Kudus yang gerakin hati mereka gitu ya. Dan akhirnya aku dibaptis. Setelah dibaptis, kejadian setahun atau 2 tahun after aku dibaptis, itu ada satu kejadian, papa mamaku lagi naik motor sama adikku yang kecil. Itu terjadi kecelakaan gitu ya, dan aku bersyukur banget mereka, puji Tuhan, gak apa-apa gitu. Dan aku bilang sama papa mamaku, "Mama, itu bersyukur banget Tuhan Yesus yang tolong," aku bilang. Dan kejadian itu perlahan-lahan mamaku boleh kenal Tuhan Yesus, boleh percaya. Dan akhirnya dia mulai ke gereja mamaku, tapi gerejanya itu nggak satu gereja sama aku gitu ya, masih ke gereja bareng temennya kayak gitu. Tapi aku berdoa, pasti kita bisa sama-sama ke gereja bareng-bareng gitu kan. Dan akhirnya awalnya mamaku yang ke gereja duluan. Aku selalu berdoa, papaku nih, tinggal papaku nih yang belum percaya nih gitu ya. Aku berdoa, dan benar, firman Tuhan itu benar. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Dan doaku yang dari kecil yang aku selalu doakan gitu ya, itu gak sia-sia. Doaku Tuhan Yesus kabulin. Papa mamaku boleh percaya Tuhan Yesus. Kungkungku juga meninggal saat itu percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan saat kungkungku sakit pun aku doain dia yang biasanya marah-marah pun pas sakit dia terima gitu. Dan waktu papa mamaku mulai ke gereja bareng pelayanan, puji Tuhan banget papa mamaku akhirnya dibaptis dan mamaku boleh pelayanan gitu ya. Dan hidupnya untuk bersaksi gitu. Hidup untuk bersaksi itu bener-bener banget mamaku alamin banget. Awalnya mamaku papaku keras gitu ya, yang gak support aku waktu aku pelayanan. Dan akhirnya mereka boleh percaya, boleh Tuhan rangkul, boleh Tuhan peluk gitu ya. Mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya di tahun 2014, 24 November 2014, di saat pelayanan, mamaku udah selesai pelayanan gitu, udah selesai komsel, itu ada komsel di rumahku. Tiba-tiba mamaku kayak lemas gitu, dia bilang gak enak badannya, tapi aku itu gak serumah ya karena aku udah married. Dan di sana malam itu selesai komsel, mamaku tiba-tiba tuh jatuh sakit gitu. Jatuh sakit dan mamaku itu pecah pembuluh darah di otaknya ya. Tapi balik lagi, mamaku saat mengenal Tuhan Yesus, saat mulai terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mamaku kan orangnya yang ngomong bahasa Indonesia aja agak susah, gak lancar gitu ya. Tapi itu dia mau bersaksi loh. Mamaku punya usaha, dia jualan baju gitu. Setiap customernya dia cerita, dia saksi, dia bersaksi gitu. Dia bilang kalau Tuhan Yesus itu Juru Selamat, Tuhan Yesus itu baik. Dan bersaksi kayak gitu. Dimanapun, tempat pun, saudara pun gitu, saudara keluarga besarnya pun, mama selalu bersaksi. Dan pernah
Mamaku bersaksi terus di sana. Dan pada akhirnya yang aku bilang 24 November 2014, mamaku jatuh sakit, pembuluh darah di batang otaknya pecah. Di situ kemungkinan hidupnya cuma 25%. Dokter bilang kayak gitu. Aku berdoa, Tuhan, ini semua jalan yang terbaik. Aku bilang, kalau sembuh pun mamaku akan cacat, kata dokter kayak gitu. Tuhan Yesus, Engkau yang punya kehidupan. Aku bilang kayak gitu. Aku berdoa waktu itu. Aku percaya itu ya. Apa yang mama aku tabur selama ini, itu gak sia-sia. Dan aku bersyukur banget. Sampai akhir hidup mamaku sempat jalanin operasi. Jadi operasinya ada 2 kali gitu. Dan di sebelum operasi kedua, itu sempat mamaku koma lagi. Dan aku berdoa sama Tuhan Yesus, aku percaya, kalaupun mamaku Engkau ambil, aku bilang, Tuhan, aku gak akan nyalahin kamu. Aku bilang kayak gitu, karena aku tahu itu jalan yang terbaik. Tuhan Yesus baik banget, aku bilang. Di akhir hayatnya mamaku boleh kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai akhir hayatnya pun dia boleh bertarung, boleh pikul salib gitu. Itu yang aku bersyukur. Dan buat kita semua, buat sahabat hidup untuk bersaksi, tetap pikul salib. Dan ingat, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Dan sedikit kesaksian aku ucapkan God bless you.